warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Hari ini kita akan melanjutkan materi dari pengantar sistem digital kita. Kita akan membahas tentang komplement bilangan biner. Apa itu komplement bilangan biner? Itu akan kita bahas lebih lanjut pada materi hari ini. Oke. Kita mengutip dulu salah satu kata-kata mutiara dari Mahatma Gandhi. Your future is created by what you do today. Artinya, masa depan itu tergantung apa yang kamu lakukan pada hari ini. Jadi, saya harap teman-teman mahasiswa nantinya bisa lebih rajin, bisa lebih memanfaatkan waktu untuk bisa menyongsong masa depan yang lebih baik. Berikutnya, capaian pembelajaran kita yang ingin kita dapatkan dari perkuliahan ini adalah teman-teman mahasiswa dapat melakukan perhitungan aritmatika biner, terutama menggunakan komplement 1 maupun komplement 2. Ya, jadi mahasiswa bisa melakukan perhitungan biner menggunakan komplement 1 maupun komplement 2. Materi ajarnya kita akan tentang bilangan negatif, komplement 1 bilangan biner, dan juga komplement 2 bilangan biner. Oke, sebelum kita memulai, saya harap teman-teman bisa memahami pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, pada pertemuan sebelumnya saya sudah mengajarkan bagaimana untuk mengkonversi bilangan biner ke bilangan basis lain atau bilangan basis lain ke bilangan biner, dan semuanya masih ingat. Oke, berikutnya kita langsung menuju materi pertama, yaitu bilangan negatif. Bilangan negatif artinya adalah bilangan yang berada di bawah 0. Bilangan yang nilainya berada di bawah 0. Misalnya negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan lain-lain. Semuanya itu adalah bilangan yang berada di bawah 0 sehingga bisa disebut bilangan negatif. Kemudian dalam sistem komputer kita menyatakan bilangan negatif itu dengan 2 cara. Yang pertama adalah dengan memberikan tanda. Dengan memberikan tanda atau modulis, artinya kita memberikan 1 digit. Angka lagi 1 digit yang diletakkan di sebelah kiri dari suatu bilangan. Nah, artinya bilangannya paling kiri itu adalah bilangan yang mempunyai bobot yang paling tinggi. Jadi misalnya seperti contoh di sini, jika digitnya 0 di paling kiri itu, berarti itu adalah bilangan positif. Dan 1 sebagai tanda negatif. Contohnya ada di sini, negatif 101. Jika diberi modulus akan menjadi 1101. Begitupun sebaliknya, jika positif maka akan diberi nilai 0101. Itu yang pertama. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan komplement. Komplement artinya kita menentukan negasi dari bilangan negatif tersebut. Ya, kita mencari negasi atau lawan dari bilangan negatif tersebut. Misalnya yang namanya lawan atau negasi adalah 1, negasinya 0, 0, negasinya 1. Ya, karena dengan menentukan komplement, kita akan bisa melakukan proses pengurangan dengan cepat yang diselesaikan dengan cara penjumlahan. Bagaimana itu bisa terjadi? Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, sebelumnya kenapa kita belajar tentang bilangan biner? Bayangkan saja kalau kita dalam sistem komputer menggunakan desimal. Komputer itu dituntut untuk bisa berhitung dengan cepat. Ya, bayangkan, misalnya kita menggunakan perhitungan tally tally counting. Ya, kita menggunakan benda misalnya akan menghitung 1 juta. Komputer akan menghitung 1 juta atau 1 juta angka.
berarti akan ada 1 juta benda yang akan dibutuhkan dalam perhitungan tersebut. Sedangkan dalam bilangan biner, tidak perlu membutuhkan 1 juta benda itu, hanya membutuhkan 8 bit. Ya, hanya membutuhkan 8 bit. Di sini berhubungan dengan yang namanya mikrotransistor. Dengan mikrotransistor dia bisa on, bisa off. On berarti 1, off berarti 0. Ya. Jadi untuk membutuhkan menyatakan nilai 1 juta hanya membutuhkan 8 bit. Ya, hanya membutuhkan 8 bit. Jadi 1,0,0,0,0,0 itu membutuhkan 8 bit. Jadi bisa lebih cepat. Jadi hanya membutuhkan 8 mikrotransistor yang di on dan off kan sehingga sistem komputer bisa melakukan perhitungan lebih cepat daripada kita menggunakan 8 buah 8 nah misal 1 juta yang dihitung oleh 1 juta di komputer, maka membutuhkan 1 juta mikrotransistor. Itu sangat mubazir. Bedanya dengan jika kita mau menghitung 1 juta, tapi kita hanya membutuhkan 8 bit atau 8 mikrotransistor saja. Oke, itu alasannya kenapa kita belajar mengenai bilangan linear. Karena ada hubungannya dengan komputer nantinya. Ya. Berikutnya, komplement 1 bilangan linear artinya kita mengkomplementkan bilangan linear tersebut 1 kali. Ya, itu 1 menjadi 0, 0 menjadi 1, begitu sebaliknya. Sesuai dengan contoh 101 menjadi 010. Oke. Bagaimana prosesnya? Kita langsung saja. Oke. Bila tanda modulus menjadi 0 atau A lebih besar dari B, artinya itu adalah bilangan positif. Jangan dikurangkan lebih besar daripada yang pengurangnya, maka itu akan jadi bilangan positif. Dan jika A lebih kecil dari B atau yang dikurangkan lebih kecil daripada pengurangnya, berarti itu adalah bilangan negatif komplement 1. Dan ingat, pindahan atau carry harus ditambahkan pada digit yang paling kanan atau LSB. Kita lihat contoh. Oke, kita lanjut ke contoh. Contohnya, kerjakan 1001,10 kurangi 101,01. Ya. Apa yang kita lakukan? Yang pertama kita lakukan, kita bisa identifikasi bahwa ini sebagai A, ini A, ini A, ya. Ini sebagai B. Ya. Di sini bisa kita lihat bahwa A lebih besar dari B. Ya, berarti hasilnya pasti bilangan positif. Itu analisa kita. Berarti hasil akhirnya nanti adalah bilangan positif. Terus bagaimana pengurangannya? Cara kita harus mencari komplement dari bilangan negatif. Bilangan negatif itu yang mana? Inilah bilangan negatif, yaitu 101,01. Sebelumnya kita harus menyamakan dulu, bukan 101,01, tapi kita jadikan sama. Yang sebelah kirinya harus 8 digit, berarti akan jadi 0, 1, 0, 1,01. Oke, mungkin warnanya terlalu warna merah terlalu silau ya. Kita ganti dengan warna yang lebih mudah kita lihat. Oke, warna hitam saja. 0101. Sekarang kita tentukan komplement 1 dari bilangan 0101,01 ini. Ya, kita berarti ini 0 akan menjadi 1, ini menjadi 0, 1, 0, 1,10. Setelah kita menemukan komplement 1 dari 0101,01, ya, kita jumlahkan, baru kita jumlahkan dengan bilangan A-nya, yaitu 1001,10. Kita jumlahkan saja 1001,10. Sekarang bisa kita jumlahkan, ya.
0 tambah 0 sama dengan 0, 1 tambah 1 sama dengan 0 dengan carry out 1, 1 tambah 1 sama dengan 0 dengan carry out 1, 1 tambah 1 tambah 0 sama dengan 0 dengan carry out 1, 1 tambah 0 sama dengan 1, 1 tambah 1, 0 dengan carry out 1. Sini ada komanya, jangan lupa. Ya. Aturan ketiga tadi dinyatakan bahwa jika ada carry itu akan dijumlahkan dengan LSB atau nilai yang paling kanan. Di sini ada carry nilai 1. Ada pindahan nilai 1. Ini harus dijumlahkan dengan yang paling kanan, LSB. LSB-nya ini adalah LSB atau nilai yang paling kanan dengan bobot yang paling rendah. Sekarang kita jumlahkan. Ya. 1, 0, 0, 0, 1, 0. Ya. Jadi hasilnya adalah 100,01. Inilah hasil pengurangan 1001,10. Kita buktikan saja dengan mengkonversi bilangan ini menjadi bilangan desimal. Ini adalah 9,5 ya. 9,5. Yang ini adalah 5,25. Oke. Kalau kita kurangkan 9,5 dengan 5,25 ini akan menjadi 4,25. Yang ini adalah bilangan hasilnya adalah 4, ini adalah 4,25. Ini bisa kita lihat bahwa ini sama ya. Jadi dengan penjumlahan kita bisa mengurangkan 101,10 dengan dan 101,01 ini dengan cara penjumlahan. Oke, bisa lebih dipahami ya. Oke. Sekarang selanjutnya kita akan membahas tentang bilangan komplement 2, bilangan biner. Komplement 2 bilangan biner sama saja dengan komplement 1, hanya saja di sini ya, setelah kita menemukan komplement satunya, pada bagian LSB kita tambahkan 1 ya, sehingga akan menjadi 011. Inilah yang disebut dengan komplement 2. Ya, inilah komplement 2-nya. Oke, bisa dipahami ya. Misalnya 010,11, 101,00 tambahkan dengan 1. Maaf, ini terpotong. Harusnya di sini dia akan menjadi 101,01. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Pada bilangan komplement 2 itu sama ya. Jika dia, kita analisis dulu ya, jika dia ini A lebih besar dari B, saya pakai pen dulu. Jika ini A lebih besar dari B, berarti ini adalah bilangan positif. Langkah pertama seperti tadi, ini kita cari komplementnya, yaitu 0, 1, 0. Ini baru komplement 1. Sedangkan komplement 2 tambahkan dengan 1 lagi, ya. Jadi 0, 1, 1. Setelah itu, setelah kita menemukan komplement 2-nya, kita jumlahkan dengan ini, ya. Jumlahkan. Kita jumlahkan. Nah, sekarang kita jumlahkan 1, 1, 1 tambahkan dengan 0, 1, 1. 1 tambah 1, 0, carry out 1. 1 tambah 1 tambah 1 adalah 1, carry out 1. 1 tambah 1 adalah 0, carry out 1, 1. Oke. Dalam bilangan komplement bilangan 2, komplement 2 bilangan biner, jika ada carry ya, carry ini diabaikan, dianggap tidak ada. Jadi hasilnya adalah 0, 1, 0. Kita buktikan ya. Kita buktikan dengan bilangan desimal. 1, 1 ini adalah 7. Yang ini adalah 5. 7 kurang 5, 7 kurangi 5 sama dengan 2. Nah, ini bilangan binernya adalah, bilangan desimalnya adalah 2.
Lalu bagaimana kalau kita baliknya? 101 kurangi 101 kurangi 111. Ini kita cari komplement duanya, yaitu 0, 0, 0 tambah 1. Jadi 0, 0, 1. Jumlahkan dengan 1, 0, 1. Jumlahkan dengan yang ini. Ya. Jumlahkan, menjadi 0, 1, ya, 1. Oke. Karena A, nah ini A lebih kecil dari B, berarti hasilnya adalah bilangan negatif. Bilangan negatif. Ini hasilnya harusnya bilangan negatif. Komplement 1. Berarti ini angka 110 ini harus dikomplementkan. Komplement 2 bilangan binet akan menjadi 0, 0, 1. Tambahkan 1 di sini supaya menjadi komplement 2 akan menjadi 0, 1, 0. Inilah bilangan hasilnya, yaitu dengan tanda negatif. Bisa dipahami teman-teman? Oke. Untuk pembahasan komplement 1 dan komplement 2 saya rasa mudah dipahami. Berikutnya ada tugas untuk teman-teman ya. Silahkan untuk mencoba materi komplement 1 dan komplement 2 jadi tugas untuk yang dikumpulkan di pertemuan berikutnya ya. Sini nomor 1 itu ada komplement 1, komplement 2. Hanya saja ini saya berikan soal dengan bilangan desimal ya, bilangan desimal harus dikonversi dulu menjadi bilangan ya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih atas waktunya telah menyimak video saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.